Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daviana Putri Lestari Dinata dengan NIM 111911540 dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya ingin membahas tentang Sistem Informasi Manajemen PT Prism Flag Indonesia. Pengertian Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data tersebut dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem informasi manajemen ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan penghematan dalam hal biaya di organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dikarenakan unit sistem kerja yang lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, meningkatkan efisien serta efektivitas data yang lebih relatif dan akurat. Tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi dalam perhitungan produk dan harga pokok jasa yang menjadi target manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk menganalisis data dan pengambilan suatu keputusan bagi perusahaan atau bisnis. Contoh sistem informasi manajemen. Contoh sistem informasi manajemen yaitu Sistem Informasi Manajemen PT Prism Flag Indonesia. PT Prism Flag Indonesia yaitu produsen produk-produk yang berbasis susu untuk anak-anak di Indonesia dengan merek Prism Flag yang juga dikenal sebagai susu bendera. PT Prism Flag Indonesia memproduksi dan memasarkan berbagai macam produk susu, di antaranya susu bubuk, susu kental manis, dan susu cair siap minum. Sistem Informasi Manajemen PT Prism Flag Indonesia ada 3 bagian, yaitu yang pertama Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning yaitu sistem terpadu yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal ataupun eksternal yang berwujud aset, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan bahan. Enterprise Resource Planning merupakan arsitektur perangkat lunak yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran antara semua fungsi bisnis dalam batas-batas organisasi dan mengelola hubungan antara para stakeholder luar. Tujuan Enterprise Resource Planning ada 3. Yang pertama, untuk mengantisipasi pertumbuhan perusahaan yang terus berkembang. Yang kedua, mempermudah dalam fungsi produksi, akuntansi, serta penjualan perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data konsistensi dan akurat sehingga meningkatkan visibilitas perusahaan dan mempermudah pengambilan keputusan. Yang kedua, Sistem Application Product. Sistem Application Product adalah satu software yang dikembangkan untuk mendukung perusahaan ini dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien. Sistem Applications Product merupakan suatu perangkat IT dan manajemen untuk membantu merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Sistem Applications Product ini terdiri dari beberapa modul aplikasi yang
mempunyai kemampuan untuk mendukung semua transaksi yang diperlukan oleh perusahaan, dan tiap aplikasi tersebut bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistem applications product ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengintegrasikan rangkaian proses bisnis yang dijalankan oleh PT Friesenflake Indonesia. Yang ketiga, supply chain management. Supply chain management dapat diartikan dari kata rantai dan pasokan atau supply. Supply chain management adalah suatu lingkaran yang saling berhubungan dalam rangka untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan dari pemasokan. Secara garis besar, supply chain management adalah suatu proses untuk mengintegrasikan pergerakan bahan baku menjadi produk jadi dan mengirimkannya kepada para konsumen secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan utama supply chain management yang pertama, menyerahkan atau mengirimkan barang tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. Yang keempat, mengurangi waktu. Keuntungan dalam menerapkan supply chain management. Yang pertama, mengurangi inventory barang. Yang kedua, menjamin kelancaran arus barang. Yang ketiga, menjamin mutu bahan mentah maupun keamanan dalam pengirimannya. Hambatan supply chain management yang pertama, globalisasi. Yang kedua, meningkatkan variasi produk. Yang ketiga, semakin banyak permintaan produk. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.